Hai, Halo. halo Kak Cikal. Tadi sebelum masuk ke set ini, aku ngasih lihat trailer film ketika berhenti di sini. Dan film itu menceritakan tentang kehilangan, kesempatan kedua, dan pertemuan. Itu tujuannya kenapa aku sekarang mengajak beberapa teman yang memang sudah pernah mengalami kehilangan untuk kembali lagi mengunjungi memori-memori indah yang pernah dilewati oleh mereka bersama orang-orang yang sekarang mereka rindukan. Mungkin sebelum kita mulai, Kak Cikal boleh memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cika, terus pekerjaan saya manajer, direktur, produser, eksekutif produser, semuanya. So, ya, bapakku penyanyi, kita punya perusahaan keluarga, hidup kita di musik adalah jalan hidup kita, jadi insya Allah berkah. Amin. Kalau ngomongin soal kehilangan, boleh ceritain nggak apa sih arti kehilangan untuk Kak Cikal? Kehilangan itu artinya apa? It's sesuatu yang udah nggak bisa dipegang lagi. Hilang itu nggak bisa dipegang, nggak bisa dirasa secara fisik, tetapi masih bisa dirasa secara batin. Karena udah di situ prosesku ya. Really. Jadi ya, I guess in short, kehilangan is sebuah proses hidup yang memang pasti ada, nggak bisa dihindarin. Suatu hal yang pasti dalam hidup adalah kehilangan. Dan kalau ngomongin kehilangan, menurut aku kata kehilangan tidak lepas sama kata rindu. Kalau kita ngomongin itu, nggak dengar kata kehilangan, kata rindu, siapa sosok yang ada di kepala kakak sekarang? Abang lah, selalu. Selalu. Gila, aneh gini gue duduknya. So itu adalah daging balado ya, makanan kesukaannya Galang, abangnya Kak Cikal. Kenapa ada makanan di meja? Karena aku rasa makanan itu bisa jadi medium kita untuk mengingat kembali memori-memori indah yang pernah dialami sama Kak Cikal dan Kak Galang. Boleh ceritain gak peran beliau itu di hidup kakak seperti apa? Bentar ya. Tadi kata kuncinya rindu soalnya. Peran adalah sahabat pertama dalam hidup, nggak sih, kedua, satu kedua lah. Mamaku, terus Mas Galang, terus ya setengah bapak juga dia. Jadi ya, he's everything. Kalau ngelihat makanan ada di depan kakak sekarang, bisa diceritain gak memori apa yang paling diingat sampai sekarang, yang paling melekat? Yeah, it's his favorite food. Balado dagingnya masakannya mama. Jadi as I remember, waktu kan dia meninggalnya di rumahku di Bintaro kan. Kayaknya few days before dia minta mama masakin balado daging tuh. Waktu itu mamaku masih selalu yang masak lah. Dia bilang, "Mah, masakin balado daging." Ini as I remember ya, karena pada saat itu aku kelas 6 SD. Jadi agak-agak loncat-loncat memorinya. And then he told her to cook it. Jadi aku masih ingat memori di dapur itu baru jadi, ditaruh, diangkat gitu. And then he loves it. Dia tuh
aku sama dia tuh nggak suka makan, aku suka makan. Jadi dia akan selalu heboh makan kalau masak si makanan si balado daging ini. Jadi ya it's a big deal. Actually, he's actually here right now. I can feel it that he's actually here. Oke. Lagi diketawain sama dia sekarang, ngapain lo nangis gitu. Oh, berarti dia tuh emang tipe yang gitu ya, selalu menguatkan. Yeah. Dan membuat, aku percaya dia pasti juga ngebuat Kak Cikal seperti sekarang ini. Ya, sekarang aku nangis karena kangen banget, tapi nggak, I wouldn't change a thing. Oke. He knows how much I love him, and I know how much he loves me. He's my best friend. Jadi ya, he's like a father figure for me. He's everything gitu. Jadi ya kayak orang gila sendiri aja waktu proses awal dia baru meninggal, kayak ngobrol sama dia tapi nggak ada orangnya gitu. Kayak ada bobo sedap malam nih gitu, kayaknya ada dia, kayak dia masuk deh ke ruangan gitu, kayak orang gila aja. Dia jarang datang ke mimpi, cuman momen-momen tertentu, dan lucunya dia selalu pakai baju putih-putih. Jadi kayak ya sekarang ini kayak aduh, lucu ya, kadarulahnya begini ya, udah di sini ya. We never talk about this as a family publicly. Jadi ya, terima kasih udah kasih ruang buat aku pribadi untuk menceritakan ini gitu. Ya semoga ya orang-orang yang lagi sedih, kangen, terus marah itu mereka nggak patah arang bahwa hidup ini tuh indah, dan rasa sakit itu membuat hidup lebih indah. Kita cuma hanya perlu atur nafas. Rasa kangen banget itu bukan berarti lo harus ikut mati. Yang kita ditinggal sama mereka tuh, mereka selalu ada di keliling kita kalau kita percaya sama Tuhan. Aku juga berterima kasih Kak Cikal udah mau ada di sini dan sharing soal itu. I know mungkin berat juga rasanya untuk ngomong saat ini. I wanna bring you something. Oke. Mungkin boleh dibuka kotaknya. Oke. Oke. Di situ ada kacamata. Ya. Aku mau kasih ilusi sedikit soal kacamata itu. Aku mau kasih ilusi di saat Kak Cikal nanti pakai kacamatanya. Ya. Kak Cikal akan dapat kesempatan kedua untuk bisa melihat Mas Galang one more time. Mungkin boleh dipakai dulu. Alright, let's do this. Oke. Oke. Bayangin saat ini Mas Galang ada di kursi depan Kak Cikal, makan daging balado kesukaan mamah bareng. Terus tiba-tiba dia ngomong ke Kak Cikal, apa kabar? Apa yang pengen Kak Cikal ucapin atau ceritain ke Mas Galang? Bangsat lo. Masih ada marahnya dikit, Mas. Dikit banget. Tapi kayaknya gue bakal keep marahnya itu. Karena gue orang susah marah. Jadi, dan gak bisa marah bahkan. Jadi kayaknya I'm gonna keep that little anger, maybe 10 or 20%, supaya bisa protect myself even more.
So I'm grateful for all the shit, for the fucking shit that you teach me. And I love you so fucking much. It hurts so much that you leave. But ya udah, nggak apa-apa kok, kita baik-baik aja. Mama baik-baik aja, Papa baik-baik aja, Raya baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Berat, tapi nikmat. Gue nggak akan mati. At least not anytime soon. So, thank you for always watching us. Dari semua ketololan yang pernah gue lakuin, masih dijagain gitu. Kalau gue lagi terbang sendirian, gue tahu lo ada di window. Di awan-awan selalu. Kalau ada yang jahat sama gue tahu lo yang bisikin gue untuk atur nafas, untuk sabar, untuk ingetin gue untuk selalu lebih pintar daripada lo, untuk selalu lebih bijak daripada lo. Tapi sakit mas, lo pergi duluan tuh sakit. It's gonna be okay, cause it's all love, right? Apa yang Allah udah ciptain senario ini ya, it means it is what it is. We're gonna be okay. We're gonna be okay. That's it. Okay. You can open the glasses. Video ini akan berarti banget buat orang-orang yang sekarang lagi menghadapi kehilangan dan lagi mencoba untuk berdiri tegak menghadapi itu. Ada yang mau kakak sampaikan nggak buat orang-orang di luar sana yang mungkin lagi merasakan hal yang sama? Ask for help. Ask for help, guys. Ask a professional help. Please ask a professional help. Be honest, jujur sama diri sendiri. Ngobrol sama orang tua lo, ngobrol sama kakak sama adik lo. Kalau lo sendirian banget, ngobrol sama sahabat terdekat lo, ngobrol sama pasangan lo. Diobrolin rasa pahitnya, rasa sedihnya gitu. Lo nggak sendirian gitu. Allah segitu sayangnya sama lo kok, sampai lo masih dikasih nafas di detik ini tuh. Gue kirim doa ke kalian semua bahwa kalian tuh bisa ngelaluin ini gitu. Karena memang harus petir dulu, harus thunderstorm dulu sampai kalian bisa lihat pelangi. Jadi this is for the better gitu. This is for the better. I send you guys love. That's all. I hope my stories sampai ke hati ya, gitu, nggak sia-sia. Papa, Mama, maaf kalau apa yang Cika udah sampein menyinggung atau bikin Mama Papa sedih. Tapi this is my story. This is for me. And thank you Prilly dan teman-teman semua udah mau dengerin. Insya Allah berkah ya. Amin. Thank you Kak Cika for being here with us today.
It means a lot to me. It means a lot buat yang nonton pasti dan semua yang lagi ada di sini. So, thank you so much. Thank you. Thank you. Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia sedih